Halo, sahabat Honjesei. Konflik internal kerap terjadi di dalam satu agama atas berbagai alasan, bahkan sejak awal kemunculannya. Gitu pun terjadi dalam agama Islam. Konflik internal yang terjadi kebanyakan merupakan episode lanjutan dari rangkaian konflik yang sudah berlangsung sejak awal sejarah Islam. Konflik yang berpangkal dari sengketa suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad, dan kemudian melahirkan dua kelompok besar, Islam Sunni dan Islam Syiah. Sejak itu, polarisasi umat Islam semakin meluas. Konflik di antara keduanya berujung pada peperangan, dan masih berlangsung hingga sekarang, terutama di kawasan Timur Tengah. Pertengkaran teologi Sunni Syiah menjadi efek domino dari konflik tersebut, menyeret umat ke dalam irisan kepentingan politik. Ia menjadi pemicu untuk meledakkan emosi dan membakar permusuhan umat. Selain itu, pusaran konflik yang secara geopolitik merupakan wilayah strategis penghubung tiga benua Asia, Afrika, dan Eropa, mengundang keterlibatan Amerika Serikat, Rusia, dan negara besar lain di dalamnya. Hal mana turut melanggengkan konflik makin tidak berkesudahan. Jika saja Nabi Muhammad, sebelum wafat pada tahun 632 menentukan penggantinya, barangkali semua itu tidak akan terjadi. Reaksi Fatimah Az-Zahra untuk tidak membayat Abu Bakar sebagai khalifah, menjadi titik awal polarisasi umat, yang ditandai munculnya kelompok pengikut setia Ali bin Abi Thalib, dan kelompok yang melegitimasi kepemimpinan Abu Bakar. Di tengah pertikaian ihwal penerus kepemimpinan yang sah, akhirnya sebagian besar masyarakat menerima pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Pemerintahan berlangsung selama 10 tahun, hingga ia wafat pada tahun 634, dan kemudian dilanjutkan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah hingga ia wafat pada tahun 644, dibunuh Abu Lulu pada saat akan memimpin salat subuh. Utsman bin Affan kemudian menggantikannya, dan memimpin selama 12 tahun, hingga ia wafat saat dibunuh oleh kaum oposisi, yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, suksesi kepemimpinan Khalifah berlangsung rumit, akibat gejolak politik yang cukup mencekam atas berbagai rumor dan fitnah yang beredar. Setahun kemudian, Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai khalifah keempat dan terakhir menggantikan Utsman bin Affan. Selama masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib menghadapi banyak pemberontakan dan pergolakan, akibat lambatnya penyelesaian kasus pembunuhan Utsman bin Affan dan penerapan sistem penggantian pejabat, serta sistem distribusi pajak tahunan. Sementara itu, penentangan dan penolakan keras Muawiyah bin Abu Sufyan, sepupu Utsman bin Affan, dan sebagian Bani Umayyah, atas pembaiatan dirinya sebagai khalifah, berujung meletusnya Perang Siffin pada tahun 657. Perang antara pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pendukung Muawiyah dari Bani Umayyah. Perang berakhir menyusul perundingan atau tahkim antara kedua belah pihak, yang berlangsung di kota Daumatul Jandal. Namun, bukannya menyelesaikan konflik, tahkim yang dilakukan
justru mendapat protes dari internal kelompok Ali sendiri. Dari sinilah tumbuhnya polarisasi politik umat Islam, Sunni, Syiah, dan Khawarij, hingga saat sekarang. Masa berkuasa Ali bin Abi Thalib hanya berlangsung 5 tahun. Ia tewas dibunuh oleh Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij pada tahun 661 di Kufah, Irak. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah menyatukan kekhalifahan Islam dengan mendirikan kekhalifahan Bani Umayyah. Pada saat yang sama, kaum muslim di Kufah segera membayat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Muawiyah bereaksi keras dan menolak pemilihan itu. Ia menyatakan tidak mengakui kepemimpinan Hasan bin Ali sebagai khalifah. Penentangan Muawiyah makin memperuncing konflik di antara kedua kelompok pendukung, melebarkan perselisihan dan pertumpahan darah sesama muslim yang telah berlarut-larut. Eskalasi konflik yang mengarah pada terulangnya perang saudara memaksa kedua pihak menyepakati perjanjian damai Hasan-Muawiyah. Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah dengan beberapa syarat. Antara lain, Muawiyah tidak boleh memilih pengganti dan tidak menjadikan kekhalifahan sebagai pemerintahan warisan. Tidak memerangi para pengikut Ali bin Abi Thalib yang berada di Madinah, Hijaz dan Irak. Dengan itu, berakhirlah kekuasaan Hasan bin Ali, bertahan hanya dalam 6 bulan. Sejak saat itu pula, secara de facto dan de jure, Muawiyah bin Abu Sufyan resmi menjadi khalifah. Ia kemudian memindahkan pusat kekhalifahan dari Kufah, Irak, ke Damaskus, Syria. Satu langkah strategis dalam melebarkan kekuasaan ke wilayah Mesir, Armenia, Mesopotamia Utara, Georgia, Azerbaijan, hingga Asia Kecil dan Spanyol. Kematian Hasan bin Ali yang menyisakan dugaan keterlibatan Muawiyah di dalamnya, dan penciptaan tradisi buruk mengutuk Ali bin Abi Thalib dalam setiap penutup khutbah Jumat, di satu sisi membuat para pendukung setia Ali bin Abi Thalib tersakiti, dan teralienasi secara sosial. Dan pada sisi lain, hal ini secara masif menumbuhkan semangat bersatu dan bangkit melakukan perlawanan. Hujatan atas Ali bin Abi Thalib berbalik menjadi personifikasi keagungan. Perlakuan yang dinilai buruk dan tidak adil atas keluarga Ali bin Abi Thalib saat itu memunculkan empati para pendukung setianya. Hal mana mendorong mereka memberikan penghargaan berlebihan, dan tanpa disadari menumbuhkan sikap melebih-lebihkan dan membesar-besarkan, yang berujung pengkultusan dan pemujaan. Gejolak politik kekhalifahan Bani Umayyah mencapai puncaknya menyusul pengangkatan Yazid, putra Muawiyah, menjadi khalifah penerusnya. Pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah menandai suksesi turun-temurun pertama dalam sejarah Islam, sekaligus mendapat banyak penentangan, karena dianggap melanggar perjanjian Hasan Muawiyah tahun 661. Situasi tersebut dijadikan peluang oleh para pendukung setia Ali bin Abi Thalib untuk merebut kembali tahta kekhalifahan dan menempatkan Husain bin Ali sebagai pimpinan mereka. Gejolak perseteruan kekuasaan kedua belah pihak menyeret mereka dalam peperangan terbuka. Pertempuran Karbala pada Oktober tahun 680 menjadi catatan penting dalam sejarah,
saat Hussein bin Ali tewas dipenggal lewat penyerangan tidak terduga dalam perjalanan menuju Kufah, Irak. Pertempuran berskala kecil secara militer ini berdampak luar biasa. Ia menandai dimulainya perpecahan Islam Sunni dan Syiah secara tegas dan terbuka. Kematian Husain di Karbala menjadi titik awal bersatunya penganut Syiah. Dalam waktu singkat, paham Syiah tersebar di kalangan bangsa Persia yang merasa ada tali kekerabatan dengan Hussein bin Ali. Sejak tragedi Karbala pula, kaum Syiah, terutama di kalangan Mawali yang berdarah Persia, sepakat hendak menuntut balas kematian Hussein bin Ali. Pasca Perang Karbala, perpecahan antara kaum Sunni dan Syiah di seluruh penjuru dunia Islam semakin kentara. Bagaimana konflik Sunni Syiah berlangsung pada masa dinasti Umayyah selanjutnya, dinasti Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Bagaimana pula konflik berlangsung saat dinasti Fatimiyah dan Safawiyah berdiri. Bagaimana konflik menjadi bukan lagi sekedar sentimen agama, tapi berimpit dengan kepentingan geopolitik dan geostrategis global. Beririsan dengan hampir semua konflik dan perang di wilayah berpenduduk Muslim. Pembahasannya bisa sahabat Honjese lihat di video bagian kedua. Terima kasih. Salam.